Halo, perkenalkan nama saya Igusti Agung Intan Utami Putri. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai circular queue. Adapun materi yang akan saya bahas nanti yaitu definisi dari circular queue, properti apa saja yang terdapat pada circular queue, metode atau fungsi dari circular queue, konsep, dan kode program yang dijalankan dengan bahasa C++. Nah, sebelum membahas mengenai circular queue, kita perlu mengetahui dulu nih, apa sih itu queue? Nah, queue atau antrian merupakan struktur data linear yang menggunakan prinsip FIFO, yaitu first in, first out. Elemen yang pertama masuk merupakan elemen yang pertama keluar. Nah, adapun contoh kejadian sehari-hari, yaitu ketika kita mengantri pada bank yang menggunakan nomor antrian. Nah, bisa dilihat pada slide. Di sini, customer pertama yang akan dijalankan atau dilayani terlebih dahulu. Kemudian, dia juga yang pertama kali keluar dari bank karena setelah selesai dilayani. Nah, begitu pula dilanjutkan dengan customer kedua, ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya, apa itu circular queue? Nah, jika dilihat dari katanya, circular queue terdiri dari dua kata, yaitu circular dan queue. Circular diambil dari kata circle yang artinya lingkaran, dan queue yang berarti antrian. Jadi, secara umum, circular queue merupakan antrian yang melingkar. Nah, circular queue merupakan salah satu jenis queue dengan struktur data linear dengan model antrian yang kedua ujungnya terhubung, sehingga membentuk lingkaran. Nah, oleh sebab itu, circular queue juga dapat disebut sebagai ring buffer. Nah, ini dia struktur data linear yang model antrian dengan kedua ujungnya terhubung. Jadi di sini ujung yang paling awal akan terhubung dengan ujung yang akhir, sehingga membentuk lingkaran. Nah, ini dia gambaran dari circular queue. Adapun karakteristik dari circular queue. Yang pertama, circular queue merupakan struktur data linear yang menggunakan prinsip FIFO, yaitu first in, first out, di mana elemen yang pertama kali masuk merupakan elemen yang pertama kali keluar pula. Nah, circular queue memiliki dua ujung yang disebut dengan front dan rear. Nah, penambahan atau pemasukan elemen harus dimulai dari ujung rear, sedangkan penghapusan elemen harus dihapus dari ujung front. Nah, circular queue ini memiliki kelebihan, yaitu alokasi penyimpanan data menjadi lebih optimal dan dinamis. Nah, hal ini disebabkan karena penambahan atau pengurangan data atau item yang baru selalu menempati ruang kosong yang masih tersedia pada queue. Adapun properti dari circular queue, yang pertama yaitu front. Front merupakan properti dasar pada circular queue yang merupakan elemen terdepan pada queue. Nah, properti kedua yaitu rear. Rear merupakan properti dasar pada circular queue yang merupakan elemen terakhir pada queue. Nah, pada penggambaran circular queue ini merupakan front yang terdapat pada indeks ke-0 dengan nilai value 9. Dan ini merupakan rear, yaitu elemen terakhir pada queue yang terdapat pada indeks ke-7 dengan value 1. Nah, adapun metode atau fungsi dari circular queue. Yang pertama ada enqueue. Enqueue merupakan fungsi untuk menambah item atau elemen pada queue. Nah,
proses enqueue ini selalu dimulai dari ujung rear. Yang kedua ada dequeue. Dequeue merupakan fungsi untuk menghapus item atau elemen pada queue. Nah, proses dequeue selalu dimulai dari ujung front. Yang ketiga yaitu ada display queue. Fungsi ini yaitu fungsi untuk menampilkan elemen pada queue. Nah, untuk memahami lebih lanjut mengenai konsep dari circular queue, di sini saya menggunakan perbandingan linear queue dengan circular queue. Nah, jika dibandingkan dengan linear queue, di sini ada penggambaran mengenai linear queue di mana frontnya terdapat pada indeks ke-0 dan ini merupakan rear yang terdapat pada indeks ke-7. Nah, ketika linear queue ini sudah penuh, kemudian jika elemen pertamanya keluar atau beberapa elemennya keluar, misalnya di sini saya mengeluarkan elemen 8, 10, dan -3, maka frontnya akan berpindah pada indeks ketiga dengan nilai value 17, dan rearnya akan tetap pada indeks ke-7 dengan nilai value 1. Nah, dalam linear queue ini, kita hanya dapat memasukkan data sampai antriannya penuh. Nah, saat data yang paling depan sudah keluar, tempat yang kosong ini tidak dapat digunakan lagi, karena antrian yang paling belakang tidak dapat ditambah lebih lanjut, dan posisi rear-nya juga tidak bisa berpindah. Nah, untuk mengatasi hal ini, kita dapat menggunakan circular queue. Nah, berbeda dengan circular queue. Di sini, jika masih ada tempat yang kosong atau pos yang kosong, pada circular queue kita dapat menambahkan elemen, di mana elemen akan ditambahkan di rear. Nah, di sini saya menambahkan elemen 7 pada indeks ke-5. Nah, sekarang yang awalnya rear-nya pada indeks ke-4 akan berpindah menjadi rear pada indeks ke-5 dengan value yang tadi saya tambahkan yaitu 7. Nah, ini dia konsep dari circular queue. Yang pertama yaitu enqueue. Nah, bisa dilihat pada slide, pada gambar pertama, di sini, ini kondisi queue yang masih kosong. Sehingga, front dan rear-nya berada pada indeks -1. Nah, selanjutnya, jika kita ingin melakukan proses enqueue, yaitu menambahkan elemen. Yang pertama, saya akan mencoba menambahkan elemen 8. Nah, elemen pertama ini akan ditambahkan dimulai dari indeks ke-0. Nah, secara otomatis frontnya berada di sini juga. Dan rear-nya akan berada pada indeks ke-0 juga. Nah, jika kita tambahkan lagi elemen selanjutnya, maka akan ditambahkan pada indeks ke-1. Nah, di sini yang berpindah itu rear-nya. Yang awalnya rear-nya di sini pada indeks ke-0, setelah ditambahkan elemen lagi, maka rear-nya akan berpindah pada indeks ke-1. Selanjutnya, jika ditambahkan lagi elemen ketiga, nah dengan nilainya -3, maka ini rear-nya akan berpindah lagi menjadi indeks kedua. Nah, jika ditambahkan elemen lagi, di sini saya menambahkan elemen 17. Sini rear-nya berpindah menjadi pada indeks ketiga. Begitupun seterusnya. Nah, di sini saya menambahkan elemen 11. Jadi rear-nya juga berpindah menjadi pada indeks keempat. Dan front-nya akan tetap berada pada indeks ke-0.
Nah, ini dia lanjutannya. Saya menambahkan elemen lagi, yaitu elemen 10 pada indeks kelima. Jadi read-nya juga akan berpindah. Yang awalnya di sini tadi sebelum ditambahkan elemen, maka rear-nya akan berpindah jadi pada indeks kelima. Nah, di sini juga ditambahkan elemen 4 dan rear-nya akan berpindah lagi di indeks ke-6. Sama halnya dengan ini, rear-nya akan berpindah pada indeks ke-7 ketika kita menambahkan elemen yaitu 1. Nah, setelah kondisinya seperti ini berarti queue-nya sudah full terisi. Nah, selanjutnya itu proses dequeue. Nah, queue yang tadi sudah full terisi, jika kita ingin menghapus elemen pada circular queue, maka elemen yang terhapus adalah elemen dari front. Nah, ini dia dimulai dari front. Jika kita menghapus elemen 8, maka front akan berpindah pada indeks ke-1 dan rear akan tetap berada pada indeks ke-7. Nah, di sini saya melakukan penghapusan lagi, yaitu menghapus elemen yang berada pada indeks ke-1. Nah, di sini elemen 10-nya saya hapus, kemudian front-nya akan berubah atau berpindah menjadi pada indeks kedua dengan value -3. Sementara rear-nya akan tetap berada pada indeks ke-7 dengan value 1. Nah, jika kita ingin menambahkan lagi satu elemen, ini di enqueue, maka elemen yang kita tambahkan akan ditambahkan dari sini, di rear-nya. Nah, sekarang elemen yang baru ditambahkan berada pada indeks ke-0. Nah, ini dia, rear-nya akan berpindah di indeks ke-0 dengan value -4. Dengan front-nya tetap berada pada indeks kedua dengan nilai value -3. Nah, selanjutnya ada source code dari circular queue. Ini merupakan source code sederhana dari circular queue yang dibuat dengan bahasa pemrograman C++. Jadi, yang pertama yaitu mendeklarasi dan inisialisasi fungsi dan variabel pada program. Nah, di sini pada line teratas yaitu ada include. Nah, di sini adalah definisi dan penyertaan library yang ada pada bahasa pemrograman C++. Kemudian di sini ada struct. Nah, struct ini berfungsi untuk membuat struktur dengan mengelompokkan beberapa tipe data yang berbeda ke dalam suatu fungsi dengan nama queue. Nah, selanjutnya kita harus mendeklarasikan dan menginisialisasi fungsi dan variabel yang digunakan pada program. Nah, di sini ada variabel rear dan front. Kemudian ada variabel size dan array dengan tipe data integer. Selanjutnya, pada line ke-13 ada program yang akan mengeksekusi queue dengan inputan bernama S yang bertipe data integer. Di mana queue akan diset dulu front dan rear-nya pada posisi -1 atau empty. Nah, nanti inputan S ini akan melambangkan size yang membentuk array untuk queue tersebut. Nah, terakhir ada pendeklarasian fungsi-fungsi yang akan digunakan pada queue.
yaitu NQ, dengan inputan bernama value, dengan tipe data integer, ada DQ, dan displayQ. Nah, ini selanjutnya fungsi untuk membuat NQ. Lanjut ke fungsi NQ. Nah, ini berupa void dengan inputan tipe data integer yang diberi nama value. Fungsi ini sebelumnya sudah dideklarasikan pada fungsi Q yang tadi pada slide sebelumnya. Nah, di sini ada if. Pada kondisi pertama, yaitu jika front ada pada indeks ke-0 dan rear berada pada indeks terakhir atau size -1, atau posisi rear sama dengan posisi front -1 dimodulo dengan size -1, maka akan dicetak Q is full. Lalu akan dikembalikan nilainya atau di return. Nah, jika kondisi paling atas ini tidak terpenuhi, maka selanjutnya akan lanjut ke kondisi kedua. Nah, di sini jika posisi front adalah -1 atau kosong, nah jika diinputkan satu data, maka front dan rear-nya menjadi 0. Kondisi selanjutnya yaitu jika rear pada indeks nilai terakhir atau size -1 dan front tidak ada pada indeks ke-0, maka jika diinputkan data, rear akan berputar kembali ke indeks ke-0. Pada kondisi lainnya, setiap terjadi penginputan data, maka rear-nya akan bertambah 1. Oke, selanjutnya yaitu ada fungsi DQ. Nah, fungsi ini juga sudah dideklarasikan pada fungsi Q yang sebelumnya. Di sini ada if pada kondisi 1, yaitu jika front bernilai -1 atau Q dalam keadaan kosong, maka program akan menampilkan Q is empty sesuai dengan perintah pada line ke-60. Kemudian fungsi akan di-return atau dikembalikan. Nah, jika kondisi di atas tidak terpenuhi, maka lanjut ke kondisi kedua, yaitu dimulai dari line ke-64. Nah, jika kondisi front sama dengan rear, setelah dihapus satu data, maka Q tersebut akan menjadi kosong, atau posisi front dan rear-nya menjadi -1. Nah, kondisi lainnya, jika posisi front ada pada indeks array terakhir, maka setelah data dihapus, posisi front-nya akan kembali ke indeks ke-0, karena bentuk circular Q itu melingkar. Nah, dalam kondisi lainnya, setelah penghapusan data, nilai front akan selalu bertambah 1. Selanjutnya, yaitu fungsi displayQ. Nah, fungsi displayQ yaitu fungsi untuk menampilkan elemen dari circular Q. DisplayQ ini sudah dideklarasikan pada fungsi Q yang sebelumnya. Kemudian di sini ada kondisi pertama, if front sama dengan -1 atau Q dalam keadaan kosong, maka program akan mencetak Q is empty, lalu akan mereturn program. Selanjutnya ada perintah untuk mencetak elemen in circular Q are. Nah, di sini ada if. Jika rear
lebih dari sama dengan front, maka akan dijalankan fungsi perulangan for. Jadi di sini akan ada looping. Nah, di sini elemen-elemen akan ditampilkan dengan iterasi dengan batas awal atau starting point, yaitu front-nya, dan batas akhir adalah rear-nya. Dengan update i di increment atau ditambah 1. Nah, kemudian elemen akan ditampilkan dengan perintah %d. Nah, untuk memanggil data yang bertipe data integer yang disimpan pada variabel array. Nah, pada kondisi lainnya, perulangan for dilakukan dengan titik awal adalah front-nya dan titik akhir adalah i-1 atau size harus lebih kecil daripada i. Dengan update i di increment atau ditambah 1. Nah, kondisi lainnya yaitu perulangan for dilakukan dengan titik awal 0 dan batas akhirnya adalah rear-nya dengan update i di increment atau i ditambah 1. Nah, ini dia main function dari circular queue. Nah, di sini ditentukan size dari queue-nya yaitu 8. Nah, di sini dilakukan enqueue yaitu menambahkan elemen ke dalam circular queue. Di mana elemen pertama yang saya tambahkan yaitu 8, 10, minus 3, 17, 11, minus 10, 4, dan 1. Nah, di sini ada display queue untuk menampilkan elemen terkini yang terdapat dalam circular queue. Oke, nah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu sebelum di enqueue, adapun langkah-langkahnya. Yang pertama itu dilakukan pengecekan apakah queue full. Nah, dengan mengecek rear sama dengan size minus 1 dan front sama dengan 0 atau rear sama dengan front minus 1. Nah, bila queue penuh, maka akan dicetak queue is full. Nah, bila queue tidak penuh, maka akan ada pengecekan if rear sama dengan size minus 1 dan front tidak sama dengan 0. Nah, jika bernilai true, lalu akan diset rear sama dengan 0 dan elemen akan dimasukkan di rear. Nah, ini dia hasil eksekusi penggambaran dari enqueue. Yang awalnya di sini queue masih kosong. Kemudian setelah kita melakukan penambahan, maka sini queue-nya sudah penuh. Di mana front-nya terdapat pada indeks ke-0 dengan value 8 dan rear-nya terdapat pada indeks ke-7 dengan value 1. Nah, pada program ini dia outputnya. Elements in circular queue are 8, 10, minus 3, 17, 11, minus 10, 4, dan 1. Ini merupakan front dan ini merupakan rear-nya. Kembali ke main function yang tadi. Nah, selanjutnya saya akan menghapus elemen dari circular queue. Nah, elemen yang saya hapus ini yaitu elemen pada indeks ke-0, indeks ke-1, dan indeks ke-2. Lalu di sini ada perintah display queue untuk menampilkan elemen terkini yang terdapat dalam circular queue. Nah, ini dia. Untuk langkah-langkahnya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu yang pertama dilakukan pengecekan apakah queue is empty. Dicek dengan menggunakan front sama dengan minus 1. Nah, bila queue kosong, maka akan dicetak
Q is empty. Nah, bila Q tidak kosong, maka akan ada pengecekan if front sama dengan rear. Jika bernilai true, lalu akan diset nilai front sama dengan rear sama dengan -1. Nah, pada kondisi lain juga akan dicek front sama dengan size -1. Bila bernilai true, akan diset front sama dengan 0 dan return element. Nah, ini dia penggambaran dari DQ. Nah, tadi ini Q-nya sudah full. Lalu saya akan melakukan penghapusan 3 elemen pada Q. Nah, yang pertama yaitu saya menghapus elemen 8. Front akan berpindah ke sini. Selanjutnya, ketika elemen 10 ini dihapus, maka front akan berpindah pada indeks kedua. Nah, selanjutnya, ketika elemen -3 ini dihapus, maka front akan berpindah pada indeks ketiga dengan value 17. Nah, ini dia penggambarannya. Sekarang, frontnya berada pada indeks ketiga dengan value 17 dan rear-nya masih tetap berada pada indeks ketujuh dengan nilai value-nya 1. Nah, ini dia output pada program. Di sini delete value-nya yaitu 8, 10, dan -3. Nah, ini adalah value yang dihapus dari circular queue yang sebelumnya. Nah, sekarang akan ditampilkan elemen terkini dari circular queue yaitu 17, 11, -10, 4, dan 1. Di mana 17 ini sebagai front dan 1 sebagai rear. Lanjut lagi ke main function. Nah, di sini saya mencoba melakukan penambahan elemen lagi dengan menggunakan fungsi enqueue. Sini saya menambahkan elemen -4, 2, dan 7. Kemudian ada display queue untuk menampilkan elemen terkini yang terdapat pada circular queue. Nah, ini dia penggambarannya. Tadi setelah kita melakukan DQ atau penghapusan, ini dia circular queue yang tadi. Kemudian jika kita melakukan penambahan lagi, yang pertama yaitu elemen -4. Nah, ini akan ditambahkan mulai dari rear. Yang awalnya di sini, sekarang ini menjadi rear-nya, yaitu -4. Kemudian ketika kita menambahkan lagi atau enqueue lagi dengan value 2, maka rear-nya akan berpindah lagi. Dan rear-nya sekarang berada pada indeks ke-1. Nah, jika kita melakukan penambahan lagi dengan nilai value 7 seperti ini, maka rear-nya yang tadi di sini akan berpindah ke sini ke indeks kedua dengan nilai value 7 dan front akan tetap berada pada indeks ketiga dengan nilai value 17. Nah, ini dia hasil output dari program. Di sini ditampilkan elements in circular queue are 17, 11, -10, 4, 1, -4, 2, dan 7. Di mana 17 sebagai front dan 7 sebagai rear, yaitu elemen terakhir. Nah, kita kembali ke main function. Nah, di sini saya akan mencoba menambahkan satu elemen lagi, yaitu yang bernilai value 11. Kemudian dilakukan print. Nah, karena
Q yang tadi ketika saya menambahkan itu sudah full, maka kita tidak bisa lagi menambahkan elemen baru pada circular queue ini. Nah, output pada program akan menampilkan queue is full. Nah, ini dia hasil output dari keseluruhan program circular queue dengan menggunakan bahasa C++. Nah, ini merupakan output ketika kita melakukan NQ atau penambahan elemen. Selanjutnya, ketika kita melakukan DQ atau menghapus elemen, di sini akan ditampilkan delete value-nya yaitu 8, 10, dan minus 3. Nah, elemen terkini dari circular queue-nya 17, 11, minus 10, 4, dan 1. Nah, ketika kita menambahkan elemen lagi atau melakukan NQ lagi, di sini akan outputnya yaitu 17, 11, minus 10, 4, 1, minus 4, 2, dan 7. Nah, saat Q-nya ini sudah full, dan tadi kita mencoba lagi untuk menambahkan satu elemen, ternyata tidak bisa. Dan pada program akan muncul output Q is full. Oke, baiklah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kesalahan kata. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya bagikan ini dapat bermanfaat.